Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Manajemen Investasi Portofolio yang diampu oleh dosen kita yaitu Ibu Eka Yulianti. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan yang berjudul Analisis Abnormal Return menggunakan metode event study terhadap peristiwa sebelum dan sesudah pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2024. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dari kelompok 7. Yang pertama ada Cindy Rahmalenata dengan NIM lahir 1364. Yang kedua ada Dwi Nursifa dengan NIM lahir 1366. Yang ketiga ada Uci Rohani Nur Hasana dengan NIM lahir 1367. Dan yang keempat ada Dwi Devita Septiani dengan NIM lahir 1368. Yang kelima ada saya sendiri, Alrigo Prabudingga Gumilang dengan NIM lahir 1369. Dan yang terakhir ada Dera Nurliana dengan NIM lahir 1370. Di sini ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Cindy Rahmarenata. Latar belakangnya, Pilkada serentak 2024 dipastikan akan memiliki pengaruh signifikan terhadap bisnis Indonesia, mengingat perkembangan era digital yang semakin pesat dibandingkan 5 tahun lalu. Pengaruh kuat yang memengaruhi bisnis dan ekonomi Indonesia adalah yang pertama, melambatnya investasi. Investasi diperkirakan akan tumbuh dengan sedikit melambat, mengingat berbagai peristiwa yang terjadi menjelang pemilihan serentak ini. Ketidakpastian politik dan demonstrasi yang mungkin terjadi menyebabkan investor ragu untuk menanamkan aset mereka, yang berpotensi merubah proyeksi keuangan dan keuntungan. Lalu yang kedua, rupiah berpotensi melemah. Ketidakpastian dan ketegangan politik dapat mengakibatkan ketidakstabilan nilai tukar rupiah yang dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perbedaan abnormal return menggunakan metode event study terhadap peristiwa sebelum dan sesudah pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2024. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana reaksi pasar terhadap saham sebelum dan sesudah pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2024. Maksud dan tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui perbedaan abnormal return menggunakan metode event study terhadap peristiwa sebelum dan sesudah pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2024. Lalu yang kedua, untuk mengetahui reaksi pasar terhadap saham sebelum dan sesudah pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2024. Kemudian di sini ada efisiensi pasar yang akan dibacakan oleh Dwi Nursifa. Selanjutnya ada efisiensi pasar. Konsep efisiensi pasar membahas tentang hubungan antara harga atau nilai sekuritas dengan informasi. Bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi-informasi dan sejauh mana informasi dapat mempengaruhi pergerakan harga saham yang terbentuk. Hanafi 2004 dalam Akbar 2019. Kondisi pasar dikatakan efisien apabila pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru terhadap informasi yang tersedia. Kemudian ada event study. Studi ini dilakukan untuk menginvestigasi reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitian pasar modal, khususnya pengujian efisiensi pasar, efisiensi studi merupakan metodologi yang digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Selanjutnya ada abnormal return yang akan dibacakan oleh Dela Nurliana. Kemudian ada abnormal return, yaitu return realisasi atau actual return, dapat dikatakan juga sebagai return yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data historis. Kemudian ada return ekspektasian atau expected return, merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Kemudian ada model CAPM atau Capital Asset Pricing Model,
memperhitungkan pengembalian harapan atas aset beresiko berdasarkan tingkat risiko pasar secara keseluruhan dengan memperhitungkan risiko sistematis. Model CAPM dapat memberikan estimasi pengembalian yang diharapkan dari suatu aset. Kemudian, pengembalian yang diharapkan dapat dihitung berdasarkan pengembalian rata-rata dari indeks pasar yang mencakup saham-saham sejenis atau indeks sektor yang relevan. Setelah menghitung pengembalian aktual dan pengembalian yang diharapkan, selisih antara keduanya dikenal sebagai abnormal return. Kemudian di sini ada abnormal return PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dengan sigma RI yaitu 0,000318. Kemudian ada abnormal return PT Asia Sejahtera Mina Tbk dengan sigma RI yaitu minus 0,00628. Kemudian ada abnormal return PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trending COTBK dengan sigma RI yaitu minus 0,00206. Kemudian ada analisis data dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Uci Nur Hasanah. Analisis data dan pembahasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar modal terhadap saham peristiwa sebelum dan sesudah Pilgub Wapilgub pada tanggal 26 November 2024. Reaksi tersebut dapat diukur dengan melakukan uji one sample t-test. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pemboikotan yang diukur dengan paired sample t-test untuk melakukan pengujian tersebut. Terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas. Hasil uji normalitas data 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah serta average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa Pilgub Wapilgub. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya abnormal return signifikansi karena pada hasil perhitungan T+7 AAR sebelum AAR sesudah lebih kecil dari 0,05 yang artinya data berdistribusi tidak normal dan sisanya lebih besar dari 0,05 yang artinya berdistribusi normal. Selanjutnya ada one sample test yang akan dibacakan oleh Devita Septiani. Baik, selanjutnya ada one sample t-test menunjukkan semua hasil p-value lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima sehingga tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman Pilgub dan Wapilgub. Kemudian ada Wilson test menunjukkan p-value 0,285 lebih besar daripada 0,05 yaitu H0 diterima yang artinya tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman Pilgub dan Wapilgub. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah saham makanan dan minuman yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, yang kedua ada PT Asia Sejahtera Mina Tbk, dan yang ketiga ada PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trending CO Tbk. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kata yang salah diucapkan atau pembacaan yang kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.